Welcome back everybody to Neutrality. Selamat datang kembali semuanya di acara Neutrality Studies malam ini. Bersama teman dan rekan saya, Dr. Jonas Togel, seorang ahli kajian Amerika dan peneliti propaganda di Universitas Regensburg, Jerman. Jonas, selamat datang. Jonas, welcome back. Hello, Pascal. It's great seeing you again. You've been on the channel before, but for anyone who has been... Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kamu. Kamu sudah pernah muncul di kanal ini sebelumnya. Tapi, buat yang belum sempat nonton, kamu bukan cuma seorang akademisi. Kamu juga punya kanal YouTube sendiri dalam bahasa Jerman. Jadi kalau kamu paham bahasa Jerman, silakan cek kanal Jonas. Dia salah satu dari sedikit akademisi Jerman yang berusaha keluar dari kotak kecil yang biasanya membatasi kita dan membagikan analisisnya di kanalnya sendiri. Di sana, Nadal Thamingturum Bedtim Drudat Warrior Stat Symphony and Meteor A Strapich Eman Bufu, Propaganda Dugmitsith. You know, the propaganda is just being used, and he doesn't just like rant about it. He actually Dan dia nggak cuma ngomel soal itu. Dia memang punya banyak latar belakang tentang topik ini. Dia menulis beberapa buku, salah satunya yang ini. Judulnya juga dalam bahasa Jerman, yang kalau diterjemahkan berarti Perang Kognitif. Di situ, Jonas menganalisis, dan kita sempat bahas di salah satu diskusi terakhir kita, bagaimana NATO sendiri sebenarnya menggunakan dan sedang mempersiapkan penggunaan perang kognitif. Bukan cuma terhadap musuh di luar negeri, tapi juga terhadap masyarakat sendiri dari dalam. Dan itu bagian yang paling menakutkan. Dia juga sudah lama menulis tentang propaganda. Saya sekali bisa menyambutmu kembali. Now, and I'm very happy to have you back. Saya juga senang bisa kembali. Selama main kenal bisa dinam. So let's talk a little bit about. Jadi, mari kita bahas sedikit tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di Eropa. Karena kamu tahu, belakangan ini saya banyak menerima pesan dan juga banyak berbicara dengan orang tentang bagaimana euforia perang, terutama di Jerman, makin parah. Narasi media tentang kemungkinan perang dengan Rusia juga makin memburuk. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, saya baru saja berdiskusi dengan Stanislav Krapivnik yang mengatakan bahwa sekarang orang Rusia percaya bahwa orang Jerman memang bersiap untuk perang. Jadi, kita sedang menuju ke arah ramalan yang menjadi kenyataan dengan sendirinya. Bisa kamu jelaskan sedikit, sebenarnya posisi kita di Jerman sekarang seperti apa dengan dorongan tanpa henti menuju perang ini? Kita sekarang ada di titik di mana, menurut saya, semakin sulit untuk menemukan jalan keluar. Karena narasi yang dibangun selama beberapa tahun terakhir, dan narasi yang mendukung perang ini, sangat sederhana tapi juga sangat berbahaya. Intinya, narasi itu mengatakan bahwa Rusia adalah ancaman besar. Lalu muncul berbagai kajian. Ya, ini narasi yang sangat sederhana, tapi isinya begini. Rusia akan menyerang Eropa dan Jerman dalam beberapa tahun ke depan. Dan mungkin bertanya, oke, dari mana mereka tahu bahwa Rusia akan melakukan itu? Kalau Rusia memang sekuat itu, kenapa mereka menunggu kita bersiap selama beberapa tahun? Dan nanti, setelah kita siap, baru Rusia datang menyerang. Jadi, ini sebenarnya bukan narasi yang terlalu cerdas, kalau boleh saya tambahkan. Tapi narasi itu terus didorong di semua saluran. Tidak semua saluran, seperti saluran YouTube milik Anda misalnya, yang justru jadi pengecualian berharga dari arus itu. Ada juga informasi alternatif yang bagus, tapi sayangnya itu tidak menjangkau sebagian besar orang. Jadi sekarang kita punya narasi yang sedang dibangun, yang katanya harus kita belah. Dan yang bisa kita lihat sekarang adalah proses militerisasi yang tadi Anda sebutkan, mulai menembus ke semua aspek kehidupan masyarakat. Caranya agak mirip dengan situasi saat COVID-19 dulu. Ketika orang bilang, oke, kita harus melawan virus ini sekarang. Sekolah harus ikut melawan, di rumah juga harus melawan, di tempat kerja pun begitu. Seluruh masyarakat pada dasarnya harus berhenti sejenak dan bersiap untuk menghadapi perang melawan COVID. Ya, mirip. Ini seperti perubahan besar di seluruh masyarakat yang sedang terjadi. Dan ini bukan saya yang bilang, tapi kalau kita baca dokumen militer yang menganalisis situasi dan langkah yang harus diambil, mereka menyebutnya pendekatan menyeluruh terhadap masyarakat.
Jadi kalau kita bicara tentang perang kognitif atau perubahan cara berpikir yang harus terjadi, ini memang pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat. Dan itu masuk ke semua bidang. Misalnya, di sekolah-sekolah, saya sering bertemu orang tua waktu saya memberi ceramah di depan ratusan orang. Dan selalu ada beberapa orang tua yang bilang mereka khawatir. Karena sekarang tentara Jerman, Bundeswehr, mulai masuk ke sekolah-sekolah. Dan mereka sedang merekrut anak-anak muda. Tahu kan, anak-anak sekolah usia 14, 15, 16 tahun. Karena mereka diceritakan sebuah kisah. Katanya, ikut Bundeswehr itu keren. Ada tank-tank keren. Dan kamu bisa lihat langsung. Mereka bahkan punya hari terbuka, di mana kamu bisa datang ke markas Bundeswehr, duduk di dalam tank atau pesawat dan sebagainya. Rasanya seperti kegiatan pramuka. Ayo bersenang-senang. Dan akhirnya, banyak yang mendaftar. Nah, inilah yang sedang terjadi di sekolah-sekolah sekarang. Ada narasi yang terus didorong di sekolah, bahwa apapun yang bertentangan dengan narasi resmi akan langsung dicap sebagai teori konspirasi dan harus ditolak. Kamu tahu, ini kita bisa bahas lebih dalam sekarang, tapi inilah yang disebut dengan inokulasi. Jadi tujuannya adalah membuat orang menolak informasi yang bertentangan dan memastikan mereka percaya pada narasi tentang NATO ini. Lalu tentu saja, ada media. Di situ kita punya target. Ada berbagai saluran media yang terus mendorong narasi tentang ancaman besar dari Rusia dan bahwa kita harus mempersenjatai diri lagi. Dan tentu saja, jangan lupa soal ekonomi. Kita semua tahu, ujung-ujungnya ini soal ekonomi. Itu sudah dikatakan sejak tahun 90-an. Jadi, ya, ekonomi memang menurun jelas sekali. Eropa dan Jerman sedang berada di jalur bunuh diri. Mereka menutup diri dari energi murah yang selama puluhan tahun menopang perekonomian mereka. Dan sekarang, entah bagaimana, mereka harus membuat ekonomi itu tetap bertahan. Lalu apa yang dilakukan? Mereka beralih. Jalur produksi mobil bisa dengan mudah diubah untuk memproduksi tank. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Jadi, kemanapun kita melihat, seperti yang kamu bilang, semuanya terasa mengancam, berbahaya, dan menakutkan melalui semua yang sedang terjadi. Dan baru-baru ini, yang disebut Bevölkerungsbefragung, semacam survei pendapat masyarakat. Ya, untuk seluruh Jerman, dari tentara Jerman, dari Bundeswehr. Dan mereka menemukan, ya, pertama-tama mereka tahu, dan mereka tahu betul, dan mereka menulis dengan sangat jelas, bahwa kita butuh persepsi tentang ancaman dari Rusia. Jadi itu inti dari semua perubahan yang sedang terjadi ini. Kita butuh orang-orang percaya bahwa Rusia adalah ancaman besar. Mereka menulis tuh ya. Dan mereka punya, tahu kan program-programnya. Mereka mengirim orang, ribuan. Ada banyak uang di balik itu. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang pergi ke rumah-rumah di Jerman. Dan mereka melakukan wawancara tentang hal itu. Seperti apa pendapat tentang Bundeswehr? Apa pendapat Anda tentang Vladimir Putin? Apa pendapat Anda tentang militer Jerman? Menurut Anda, apakah kita seharusnya mempersenjatai diri lagi? Apakah peningkatan anggaran pertahanan itu ide yang baik? Sekitar 300 pertanyaan diajukan, dan hasilnya disajikan dalam sebuah laporan. Dan ternyata, perubahan cara berpikir itu memang terjadi. Sekitar 80%, ya 8 dari 10 orang di Jerman, menganggap Bundeswehr sebagai institusi yang sangat berharga dan dihormati. Lalu sekitar 2/3, antara 60-70% warga Jerman, benar-benar yakin bahwa ada ancaman besar dari Rusia di luar sana. Ancaman yang membuat kita harus mempersenjatai diri lagi, bersiap, bertahan, dan bahkan menyesuaikan masyarakat kita supaya tidak kewalahan menghadapi Rusia. Seperti yang sudah Anda jelaskan, kalau kita melihat ini dari sudut pandang ego dan mencoba mempertimbangkan semua sisi, ya, itu memang seperti yang Anda katakan tadi. Bagi Rusia sendiri, remilitarisasi Jerman dan Eropa tentu dianggap sebagai ancaman, karena tidak mungkin melakukan persenjataan ulang yang benar-benar bersifat defensif. Pihak lain pasti akan berpikir, dan dengan alasan yang masuk akal, bahwa langkah itu terlihat ofensif bagi mereka.
dan bahwa pihak lain juga sedang menyiapkan langkah-langkah serupa. Saya tahu Anda sudah membahas hal ini, dan kita bisa terus membicarakannya tanpa akhir. Sekarang, Ukraina diizinkan menargetkan infrastruktur energi Rusia. Dan kalau Rusia didorong sampai ke titik ekstrem, apa yang akan dilakukan oleh kekuatan nuklir terbesar di dunia? Jadi, kemanapun kita melihat, semuanya tampak gila. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below, and now back to the video. I mean, even worse, like Stanislav. Maksud saya, yang lebih parah lagi, seperti yang baru saja dikatakan Stanislav Kropivkin. Masalahnya bukan cuma Ukraina diizinkan menyerang fasilitas minyak Rusia, tapi Ukraina memang diberi kemampuan untuk melakukannya, kan? Ukraina menggunakan semua data dan infrastruktur NATO untuk menargetkan sasaran-sasaran itu. Dan drone yang dikirim ke Rusia pada dasarnya dibuat di Eropa. Eropa bahkan bangga dengan hal itu. Bangga karena mereka membantu Ukraina, dan karena Rheinmetall membantu Ukraina memproduksi senjata-senjata ini. Sementara itu, pihak Rusia bilang, sampai kapan kami harus menerima semua ini dari negara-negara yang terang-terangan mengatakan mereka sedang bersiap untuk perang besar melawan kami? Pokoknya, situasinya makin lama makin buruk. Sekarang Rusia sudah sampai pada titik di mana mereka mulai memikirkan target apa yang akan diserang di Eropa. Dan, kamu tahu, Eropa akan jadi sasaran serangan pertama Rusia, karena mereka sekarang sudah siap untuk itu. Maksud saya ini sudah sampai pada tahap seperti ramalan yang jadi kenyataan sendiri. Ini, saya nggak tahu, tapi benar-benar menakutkan. Saya tadinya berharap kamu bisa bilang bahwa seperti yang disebut Matthias Desmet sebagai pembentukan massa, kita belum sejauh itu. Tapi ternyata, bahkan sekolah-sekolah dan sebagainya juga terpengaruh. Dan Ulrike Gerold bilang ke saya, gereja-gereja evangelis di Jerman sedang bersiap untuk perang. Jadi dorongan atau irama genderang perang itu rasanya benar-benar makin kuat, ya? Ya, itu benar. Tapi saya ingin menekankan bahwa pada akhirnya, rakyatlah yang selalu menjadi faktor penentu. Hati dan pikiran rakyat, dan ini yang dipahami oleh militer, adalah medan pertempuran baru di masa depan. Itulah sebabnya kita punya perang kognitif. Itulah juga mengapa di Amerika Serikat ada perang generasi kelima. Semua program itu mirip. Tujuannya mengubah cara orang memandang kenyataan. Sekarang semuanya makin berbasis kecerdasan buatan, didorong oleh sistem yang bisa otomatis membuat narasi, menyebarkan konten, membanjiri media sosial, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, pada intinya, dan ini pandangan saya, rakyat tidak menginginkan perang. Mayoritas tidak pernah mendapatkan manfaat dari perang. The majority has never benefited from wars. The majority is not going to benefit from this war. Mayoritas tidak akan mendapat manfaat dari perang ini. Maksud saya, seperti yang sudah kita katakan, perang itu belum terjadi. Jadi sesuatu yang belum terjadi masih bisa dihentikan. Dan itu bisa dihentikan kalau orang-orang berkata, kami ingin ini berhenti. Disinilah semua orang punya peran. Jadi kita harus bertanya, apakah ini benar-benar ide yang baik untuk berperang dengan kekuatan nuklir terbesar yang ada? Apakah ini benar-benar ide yang baik kalau kita melihat rencana Amerika Serikat yang selama puluhan tahun mengatakan bahwa Eropa, terutama Jerman dan Rusia, sebaiknya dipisahkan? Karena kalau mereka bersatu, itu akan menjadi ancaman terbesar bagi kekaisaran Amerika. Sudah saatnya kita mulai membicarakan soal kekaisaran Amerika. Coba pikirkan itu. Jadi kalau kita sadar bahwa Amerika Serikat itu bukan negara demokratis yang semata-mata menempatkan kebebasan kita di pusat hatinya, dan bukan juga negara yang hanya peduli pada Eropa yang bebas. Kalau kita mulai mengubah cara berpikir ini, dan menurut saya ini sangat berkaitan dengan narasi perang, bahwa kita sedang membela demokrasi, bahwa Amerika Serikat membela demokrasi karena mereka dianggap negara besar yang bebas dan demokratis. Kalau kita bersama-sama mengubah pola pikir ini dan memahami bahwa tidak, kita harus beralih dari pandangan masyarakat bebas dan demokratis menjadi kekaisaran yang kejam. Dan inilah yang saya maksud.
Kita harus paham bahwa kita sedang berhadapan dengan sebuah kekaisaran yang sangat brutal. Dan itulah Amerika Serikat, yang sudah seperti itu selama beberapa dekade terakhir. Rencana itu, omong-omong, dan ini yang saya bahas dalam buku War Games, memang dirancang untuk mengorbankan Jerman tanpa ragu sedikit pun. Dalam rencana perang itu, mereka memperkirakan jutaan orang akan tewas dalam perang melawan Rusia. Jadi begini, yang sedang terjadi itu. Itulah permainan perang yang sebenarnya. Rencana perang yang sedang disusun NATO dan mereka jalankan lewat latihan-latihan kan, di kelompok perencanaan mereka. Itu yang kamu maksud. Bukan sesuatu yang disembunyikan atau semacamnya, tapi memang jenis hal seperti itu yang mereka publikasikan juga. Misalnya, ini hasil dari simulasi perang ini, dan seterusnya. Dan pengorbanan, mengorbankan jutaan orang di Jerman, itu cuma salah satu permainan mereka ini. Betul sekali. Maksud saya, kita perlu melihat dokumen-dokumen militer. Disitulah kita bisa menemukannya. Nggak cukup cuma menyalakan berita Jerman seperti Tagesschau, yang merupakan saluran berita paling populer di sana. 15 menit Tagesschau nggak akan memberi kita informasi itu. Kita harus mencari lebih jauh. Kita harus mulai membaca. Dan saat itu, kita akan menemukan banyak sekali informasi menarik yang, ya, bagi kita, tampaknya ini adalah perang, di mana kita sedang digiring ke penyembelihan seperti anak domba. Dan ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Rencananya sudah ada selama puluhan tahun. Bukan cuma ekonomi kita yang dikorbankan, tapi kemungkinan besar jutaan nyawa juga akan dikorbankan. Dan saya pikir, kalau kebenaran itu, ya, saya melihatnya mulai muncul perlahan. Dan kalau hal itu menjadi semacam kesadaran bersama, kesadaran global, kalau orang-orang menyadarinya, maka kita punya peluang besar untuk menghentikan ini. Dan inilah sebabnya kenapa pekerjaanmu dan pekerjaan banyak orang lain sangat penting. Kita perlu, dan disinilah Desmond benar. Aku memang tidak selalu setuju dengan semua yang dia katakan, tapi soal berbicara secara terbuka ini, dia benar. Ini juga yang dikatakan Hannah Arendt dan Rosa Luxemburg, bahwa tindakan paling revolusioner yang bisa dilakukan adalah mengatakan kebenaran. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kamu mungkin bilang, ya aku sudah tidak punya banyak tenaga sekarang. Banyak orang merasa lelah, merasa habis. Tapi kita tetap bisa bersuara. Dan kalau kita menyampaikan kebenaran sederhana tentang apa yang sedang terjadi, itu hanya bisa, kamu tahu, mendorong perdamaian. Dan itulah yang harus kita lakukan. Disitulah, aku masih bisa melihat banyak harapan. Ya, saya baik-baik saja. Oke, senang dengarnya. Maksud saya, kamu termasuk orang yang optimis. Sekarang ini, saya jarang bertemu orang seperti itu. Tapi sebenarnya saya juga merasa begitu. Karena kita memang harus mencari cara untuk menghentikannya. Nggak mungkin kita mengulang hal yang sama untuk ketiga kalinya dalam 100 tahun. Tapi saya mau arahkan pembicaraan ini ke hal lain. Jadi memang ada perlawanan kan? Termasuk di Twitter dan juga dari para aktivis sekolah. Di Jerman, ada cukup banyak siswa yang memprotes hal ini. Dengan pesan seperti, kamu saja yang mati, Tuan Mers. Dan beberapa dari mereka bahkan sudah ditangkap atau ditegur oleh pihak sekolah. Bisa ceritakan sedikit tentang anak muda? Maksud saya, bagaimana kamu melihat posisi mereka yang berusia antara 16 sampai 20 tahun dalam wacana publik? Terutama juga di media alternatif, di mana mungkin hal-hal seperti ini lebih banyak muncul dibandingkan di Tagesschau. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Dari yang saya dengar, banyak anak muda sekarang yang agak enggan untuk mendaftar dan ikut dalam semangat perang, yang jelas-jelas sedang digembar-gemborkan. Mereka dikritik oleh para pembawa berita karena semua anak muda dianggap nggak mau masuk Bundeswehr. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka dibilang egois? Kira-kira begitu kan yang muncul di media? Betul sekali. Saya baru dengar bahwa, ya kalau kamu berumur 18 tahun dan kamu laki-laki di Jerman, kamu harus menyerahkan data kamu ke Bundeswehr. Jadi kamu harus mengisi semacam formulir dan memberikan informasi tentang diri kamu.
Ini bukan berarti kamu langsung mendaftar jadi tentara, tapi lebih seperti memberitahu siapa kamu, apa minat kamu, dan hal-hal semacam itu. Dan dari yang saya dengar, setidaknya sepertiga, ada laporan minggu lalu, sepertiga, bayangkan, belum mengisi formulir itu. Jadi menurut saya, itu kabar yang cukup menggembirakan. Artinya, tidak semua orang bersemangat untuk perang, seperti yang mungkin orang kira, terutama generasi muda. Saya tidak yakin apakah ini karena mereka agak malas mengisinya, atau karena benar-benar dari hati mereka tidak ingin bergabung dengan militer. Tapi saya cenderung percaya pada alasan yang kedua. Dan saya bilang ya, ini hal yang positif, dan ini yang harus kita dorong. Maksud saya, ini logika sederhana. Memang masuk akal untuk mengatakan itu. Apakah saya ingin dikorbankan? Perang itu selalu untuk segelintir orang saja, segelintir orang kaya yang makin kaya, sementara jutaan orang lain mati. Dan lihat saja, Ursula von der Leyen misalnya, dia yang mendorong perang ini dengan janji miliaran demi miliaran uang, padahal dia sendiri bahkan tidak punya wewenang untuk itu. Dan perlu diketahui, Ursula von der Leyen itu punya 7 anak, ya, 7 anak. Beberapa tahun lalu dia pernah ditanya apakah anak-anaknya ikut militer, dan itu dalam sebuah wawancara di televisi Jerman. Pertama dia bilangnya, kalau anak-anak saya ada di militer, saya juga bakal merasakan nasib yang sama seperti para ibu lainnya. Saya bakal takut buat mereka, saya bakal peduli sama mereka, dan kalau mereka harus turun ke medan perang, saya bakal sangat-sangat takut dan sebagainya. Lalu pertanyaan berikutnya, Anda punya 7 anak, apakah mereka ada di militer? Dan dia cuma jawab, enggak, sambil tertawa. Menurut saya, itu sudah menggambarkan semuanya. Mereka nggak mengirim anak-anak mereka. Yang disuruh mengirim anaknya itu justru orang-orang yang kurang mampu. Dan saya bilang, orang-orang yang kurang mampu harus sadar, ini bukan demi kepentingan mereka. Jadi ya, mari kita hentikan ini. Tidak. Kita memang harus mencari cara, karena menurutmu dorongan utama untuk hal ini datang dari mana? Karena kamu kan sempat melihat perencanaan NATO. Menurut pandangan saya, sebenarnya lagi-lagi, Jerman yang paling kuat terjebak dalam semacam pembentukan massa ini. Maksud saya bagaimana orang-orang di sana bisa begitu terbawa emosi terhadap suatu hal. Dan sekarang seluruh Eropa juga ikut terbawa. Ya tapi dengan tingkat dan intensitas yang berbeda-beda. Mungkin ini juga ada hubungannya dengan kendala bahasa. Saya memang bisa berbahasa Prancis. Tapi saya tidak terlalu sering menonton media Prancis. Jadi saya memang melihat lebih sedikit dari sana. Dari Inggris, saya melihat sikap yang agresif dan kata-kata yang tajam. Tapi kalau bicara soal benar-benar membangkitkan semangat perang, saya paling merasakannya datang dari Jerman. Atau menurutmu, dari mana asalnya? Dan apa peran Brussels, pusat Uni Eropa, Davis Strootna ini? Ya, tuh. Sekali lagi, ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya sering dengar orang bilang, di negara ini atau negara itu, keadaannya lebih buruk. Dan bisa jadi memang media Jerman dan masyarakat di Jerman yang paling parah dalam hal mengobarkan perang. Tapi saya tidak setuju kalau dibilang hanya Jerman saja. Menurut saya, dan dari cara saya melihatnya, juga dari analisis yang saya baca, perang kognitif dan strategi propaganda itu memang berbeda-beda. Mereka bilang, oke, kita perlu menyesuaikan strategi propaganda untuk tiap negara, untuk tiap kelompok etnis, untuk tiap budaya. Jadi tidak semua propaganda itu sama. Mereka membuatnya lebih lokal. Dalam dunia pemasaran, itu disebut lokalisasi. Dan ya, propaganda juga seperti itu. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mungkin untuk orang Swiss, cara berbicaranya harus berbeda dibandingkan dengan orang Italia, Prancis, Jerman, atau Austria. Misalnya untuk orang Austria dan juga untuk masyarakat di Swiss, kita harus bilang ke mereka bahwa kita tetap menjaga netralitas, karena itu penting bagi mereka. Ya, itu memang bidang keahlian Anda. Tapi saya rasa kita bisa sepakat bahwa bahkan di negara-negara itu, netralitas mungkin hanya jadi label yang ditempelkan pada politik mereka, tapi bukan yang benar-benar terjadi sekarang. Contohnya di Austria, kita tahu ada banyak sekali kereta yang penuh dengan senjata menuju ke Ukraina.
karena Austria adalah negara yang sangat penting sebagai jalur transit senjata. Jadi jelas itu bukan sikap netral. Dan untuk Swiss, saya tahu ada juga dukungan terhadap perang. Saya tidak tahu apakah Anda setuju atau tidak, tapi Swiss juga tidak 100% netral kalau menyangkut Rusia. Switzerland is not 100% neutral when it comes to Russia. And so we have the coalition of the willing. Jadi, kita punya yang disebut koalisi negara-negara yang bersedia, yaitu Prancis, Jerman, dan Inggris Raya. Mereka juga bisa dibilang berada di satu kubu. Jadi saya tidak akan mengatakan ini hanya soal Jerman. Menurut saya, ini masalah Eropa. Kalau kita lihat, misalnya Kaja Kallas, saya tahu Anda sering membicarakannya. Lalu, ada Ursula von der Leyen. Kita punya para pemimpin yang terus mendorong ke arah perang, yang menjanjikan dana miliaran euro. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, uang itu sebenarnya dari mana? Jadi saya tidak melihat bahwa kita bisa membagi Eropa menjadi negara-negara yang cinta damai dan negara-negara yang mendorong perang. Sayangnya, saya tidak melihat itu. Saya akan bilang, orang-orang Eropa ini berada dalam situasi yang sama. Mereka bisa dibilang didorong oleh Amerika yang mengatakan, "Hey, ini perang kalian." Dan inilah cerita baru dari Donald Trump. Kalian yang memulainya. Dan sekarang kalian juga yang harus menyelesaikannya. Kami tidak mau lagi menanggung biayanya. Dan yang mengejutkan, negara-negara Eropa justru sangat bersedia untuk ikut campur. Tentu saja, Jerman bisa dibilang salah satu negara utama yang memberikan bantuan finansial sebesar mungkin. Mereka banyak mendukung pengungsi Ukraina, juga militer Ukraina, dan sebagainya. Di Jerman, di Wiesbaden, ada pangkalan militer Amerika Serikat yang seperti kamu bilang, menyediakan intelijen untuk serangan drone, dan lain-lain. Tapi menurut saya, kita semua ada di situasi yang sama. Dan sebagai orang Eropa, kita harus sadar bahwa ini sebenarnya tidak menguntungkan kita sama sekali. Yang paling menguntungkan bagi kita justru adalah perdamaian dengan Rusia. Dan mungkin sedikit catatan tambahan, karena sebagai seorang ilmuwan, saya berusaha melihat berbagai bidang penelitian dan jawaban yang mereka berikan. Saya ingin tahu dari penelitian perdamaian, yang menurut saya adalah salah satu bidang penelitian paling penting saat ini, apa yang mereka sarankan. Lalu kita juga harus ingat, misalnya ada Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Dia seorang politisi Jerman yang pernah mengatakan di televisi Austria bahwa Vladimir Putin adalah seseorang yang telah membunuh ratusan juta orang. Itu pernyataannya. Dan dia juga mengatakan bahwa Ukraina mendukung dan menyediakan makanan untuk 70 miliar orang di seluruh dunia. Ini luar biasa, mengingat jumlah penduduk dunia sekitar 8,5 miliar. Tapi Ukraina disebut bisa memberi makan 70 miliar orang. Jadi kita punya semua pernyataan seperti ini. Ada Kaja Kallas, ada Ursula von der Leyen, dan lain-lain. Di Jerman sekarang banyak politisi perempuan. Dulu kita punya Annalena Baerbock, dan sekarang dia sudah di level PBB. Jadi kalau kita lihat penelitian tentang perdamaian, kita bertanya, oke, apa jawaban yang mereka berikan? Apa yang sebenarnya kita butuhkan saat ini? Dan saya tidak bercanda, mereka menulis bahwa kita butuh lebih banyak orang, kebijakan luar negeri yang feminis, untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu kita baca itu dan bertanya-tanya, apa? Benarkah itu solusinya? Jadi memang sulit sekali, bahkan dari kalangan ilmuwan, untuk mendapatkan jawaban yang tepat sekarang ini. Menurut saya, satu-satunya jawaban yang benar adalah kita harus bilang, ini soal manusia. Ini soal hati dan pikiran semua orang yang akan menderita, yang harus berkata, tidak, hentikan ini. Kami tidak mau ini terjadi. Tapi justru itu yang sedang jadi sasaran. Dan buat siapapun di dunia berbahasa Inggris yang belum pernah lihat Agnes Strack-Zimmermann, bayangkan saja nenek-nenek yang sangat pro-perang. Ya, betul banget. Bahkan wajahnya pun seolah bilang, saya mau perang sekarang juga. Ya, entahlah. Dan orang-orang seperti inilah yang muncul setidaknya sekali sehari di salah satu acara di media arus utama Jerman. Mereka juga terus dikutip di mana-mana. Jadi rasanya seperti, ya, Datherworth System Anon mencuci dinandui dan is straightforth. How the system washes itself and keeps itself clean.
But you said something interesting, which is Tapi tadi Anda bilang sesuatu yang menarik, yaitu bahwa kita harus membentuk cara berpikir baru. Anda menyebutnya perubahan pola pikir, atau cara pandang ulang tentang apa itu sebenarnya Amerika Serikat. Selama ini kita diajarkan bahwa negara itu tentang kebebasan, demokrasi, kemerdekaan, dan semua hal indah yang kita dengar selama puluhan tahun. Tapi kenyataannya, Amerika adalah sebuah imperium yang tidak mau melepaskan kekuasaannya, kan? Malah mendorong semua orang ke arah konflik dengan pihak-pihak yang ingin ditentangnya. Bukannya mencari cara untuk benar-benar berbagi planet ini dan hidup bersama. Dan sekarang, kita juga melihat hal-hal yang benar-benar mengejutkan, seperti genosida di Gaza, yang sampai saat ini di Jerman, Anda bahkan tidak bisa menyebutnya genosida tanpa langsung diserang. Tapi kita sudah melihat itu, dan itu juga muncul di televisi. Kita juga melihat bagaimana Amerika Serikat dan Israel bersama-sama menyerang Iran. Dan tidak ada seorang pun, bahkan di Jerman, yang mempertanyakan apakah itu pelanggaran hukum internasional atau tidak. Satu-satunya hal yang saya lihat dibahas di Jerman adalah apakah Iran punya hak untuk berlindung di balik hukum internasional. Saya melihat wacana seperti itu. Tapi bukankah kenyataannya sekarang? Kenyataan tentang kekerasan brutal dari kekaisaran dan kekaisaran yang meluas itu. Bukankah hal itu mulai disadari? Atau bagaimana hal itu sedang dibentuk dan dipelintir kembali di Eropa? Within Europe. Well, I absolutely share that feeling. Ya, saya benar-benar merasakan hal yang sama, bahwa pada titik ini kekerasan sudah begitu jelas, sampai seharusnya orang-orang sadar. Maksud saya, kita punya seorang presiden Amerika yang bersama Israel mulai mengebom negara lain, tanpa provokasi dan sepenuhnya ilegal. Dan kali ini bahkan tidak ada berbulan-bulan persiapan atau propaganda sebelum perang untuk melegitimasinya. Tidak ada itu sekarang. Mereka langsung mengebom, lalu setelahnya bilang, ya, kami pikir ini karena kemampuan pengayaan nuklir. Dan ya, mereka juga punya kediktatoran brutal yang harus disingkirkan. Mungkin juga ini soal Israel. Dan sekarang katanya soal membuka kembali Selat Hormuz yang sebenarnya sudah terbuka sebelum perang. Jadi begini, maaf ya, tapi ini benar-benar konyol. Maksud saya, narasi-narasi seperti ini nggak masuk akal. Mereka dibuat-buat saja setelah perang terjadi. Dan ini sangat brutal. Ada seorang presiden Amerika Serikat yang mengancam seluruh peradaban Iran dengan pemusnahan. Jadi ya, seharusnya orang-orang sadar. Tapi dari apa yang saya lihat, dan ini bikin saya bingung, saya rasa apa yang kamu katakan juga mungkin pandangan seorang penonton. Kamu bertanya-tanya, kenapa hal seperti ini masih bisa terjadi? Kenapa kita masih bisa melancarkan perang seperti ini? Kalau kamu ingat tahun 2003, kita, bukan kita sih, tapi Amerika Serikat dan koalisi yang mau ikut, mereka mengebom Irak. Tapi supaya itu bisa terjadi, ada berbulan-bulan persiapan. Ada hubungan yang terus-menerus dibangun. Itu tidak benar. Tapi mereka berusaha mengaitkan Saddam Hussein dengan peristiwa 11 September. Mereka mencoba menciptakan cerita tentang senjata pemusnah massal. Jadi, ada banyak upaya untuk mempersiapkan masyarakat agar siap menerima perang itu. Padahal bahkan saat itu sudah jelas bahwa ini adalah perang agresi yang ilegal, bahwa Amerika Serikat tidak punya hak untuk mengebom Irak, sama seperti Amerika dan Israel juga tidak punya hak untuk mengebom Iran. Dan jangan lupa soal Lebanon. Pada tahun 2003, jutaan orang di seluruh dunia turun ke jalan, menyerukan perdamaian. Mereka membawa poster bertuliskan, Bush harus mundur, penjahat perang, dan sebagainya. Tapi sekarang, kita tidak melihat jutaan orang turun ke jalan di Jerman atau di tempat lain. Yang ada hanya beberapa aksi protes, di mana orang-orang bilang, tidak ada raja, atau semacamnya. Jadi, ada beberapa aksi protes anti-Trump di Amerika Serikat. Tapi tidak ada protes yang menolak perang. Tidak ada yang menentang perang ilegal yang bersifat agresif. Dan saya mencoba memahami kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa tidak ada kemarahan dan seruan dari masyarakat yang seharusnya muncul. Saya berusaha membaca sebanyak mungkin untuk mencari tahu kenapa hal ini bisa terjadi.
Padahal sudah sangat jelas bahwa kita sedang melihat kekaisaran Amerika yang brutal, yang sedang mengamuk dan kehilangan kendali karena mereka kehilangan hegemoninya di dunia. Saya pikir salah satu alasannya adalah karena orang-orang sudah kelelahan. Jadi, ini yang harus kita perhitungkan. Kita punya berbagai studi yang menunjukkan hal itu. Misalnya studi Edelman Trust yang terbit setiap tahun, yang mengamati apa yang dipikirkan dan dirasakan orang-orang di seluruh dunia, dan seperti apa kondisi mental masyarakat saat ini. Dan mereka menemukan bahwa orang-orang sekarang begitu lelah, sampai akhirnya mereka menarik diri ke ruang pribadinya masing-masing. Mereka lebih banyak duduk di depan komputer, hanya bergaul dengan sedikit orang. Banyak yang merasa sangat kesepian saat ini. Jadi ya, orang-orang benar-benar kelelahan. Kita sudah mengalami begitu banyak krisis. Ada COVID yang membuat banyak orang hancur. Lalu langsung disusul perang di Ukraina. Sekarang ada Iran. Ada krisis minyak. Pengangguran meningkat. Krisis pengungsi juga belum selesai. Terlalu banyak hal yang terjadi. Nilai uang turun dan seterusnya. Jadi saya rasa orang-orang benar-benar kewalahan. Dan ini bukan titik awal yang baik untuk membangun gerakan perdamaian yang kuat dan lantang. Saya pikir, sebagai gerakan perdamaian, dan sebagai orang-orang yang sangat peduli pada perdamaian di dunia ini, kita perlu menjaga diri kita dengan baik. Kita harus memastikan bahwa kita tidak menumpuk beban kerja lebih banyak dari yang bisa kita tangani. Kita juga perlu meluangkan waktu bersama orang-orang yang ramah, bersama orang-orang yang kita cintai. Dan kita harus memilih pertempuran kita dengan hati-hati, supaya kita tidak kelelahan sendiri. Karena saat ini, kelelahan itu jadi masalah besar. Saya rasa, ini salah satu alasan kenapa kita dibanjiri informasi setiap hari, sampai benar-benar lelah dengan semua yang terjadi. Dan akibatnya, hal-hal yang paling gila pun bisa terjadi. Saya pikir kita sepakat, hal-hal yang paling gila memang sedang terjadi sekarang. Entah itu di Ukraina, entah di Iran. Dan semua itu tidak mendapat perlawanan sebanyak yang mungkin kita bayangkan. No, you're right. I mean, that's a very good observation that Nggak, kamu benar. Maksud saya, itu pengamatan yang sangat bagus. Dan kamu tahu Desmond juga menekankan hal itu. Banyak sekali soal kecemasan. Kecemasan yang mengambang, tanpa objek yang jelas, sesuatu yang nggak bisa didefinisikan tapi bikin kita cemas dan takut. Dan hal semacam itu bisa disalurkan, dan biasanya memang disalurkan ke arah musuh pada saat yang tepat. Musuhnya bisa berupa virus, atau tentu saja bisa juga seseorang di negara lain. Tapi hal lain yang penting adalah perasaan kewalahan itu sendiri. Kadang, merawat diri dan berhenti sejenak dari konsumsi media bisa membantu kita memulai ulang, dan mungkin juga mengembalikan sedikit perspektif. Itu poin yang sangat bagus. Sekarang ini kita benar-benar tenggelam dalam berita, dan banyak dari berita itu sangat negatif. Tapi, di sisi lain dari semua ini, bukankah juga begitu bahwa selama 20 tahun terakhir, dan saya harus bilang di tahun 2003, ada satu hal positif waktu itu. Jerman bilang tidak. Jerman tidak ikut. Mereka bilang kami tidak akan jadi bagian dari ini. Tidak, ini salah. Perang di Irak itu salah, dan mereka menentangnya. Saya rasa Amerika Serikat tidak pernah benar-benar memaafkan Jerman atas tindakan pembangkangan itu. Sekarang, posisi Jerman sudah sangat berbeda, kan? Maksud saya, pada dasarnya kamu boleh mengkritik Donald Trump sebanyak yang kamu mau, termasuk di Swiss, omong-omong. Tapi kamu tidak benar-benar bisa mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat kalau sudah menyangkut soal perang. Dan maksud saya, lihat saja bagaimana Eropa sekarang pada dasarnya membelah hak Amerika Serikat dan Israel untuk menyerang Iran. Maksud saya, ini benar-benar membingungkan. Untuk sebuah negara, untuk sebuah tempat yang selama ini berteriak sekeras-kerasnya, serangan tanpa provokasi, ketika bicara soal Ukraina, mereka ternyata nggak mampu. Mereka nggak mampu menerapkan ukuran yang sama di tempat lain. Dan bersamaan dengan itu, mungkin juga sebagai peneliti propaganda ada hal menarik tentang bagaimana NATO berhasil mengaitkan perdamaian dengan bom atau senjata. Dan ya, kali ini katanya kita mempertahankan perdamaian lewat senjata. Karena Hitler
seperti yang kita semua tahu, sekarang duduk di Kremlin, kan? Jadi kalau mau mencari perdamaian, katanya, kita justru harus melakukan apa yang dilakukan sekutu di Perang Dunia Terakhir, yaitu mempersenjatai diri melawan Hitler baru. Bisa nggak Anda jelaskan sedikit soal bagaimana gerakan perdamaian akhirnya jadi terpinggirkan? Maksud saya begini, ini sebenarnya seperti yang sudah dikatakan Harold Laswell, salah satu analis propaganda paling awal dan paling berpengaruh. Dia bilang, kita tidak bisa secara terbuka mengatakan bahwa kita ingin perang. Karena kalau mau memulai perang, kita harus bilang bahwa kita hanya membela diri dari musuh jahat yang sebentar lagi akan menyerang kita. Jadi setiap perang yang terjadi selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun terakhir, selalu dijual sebagai perang untuk membela diri dari musuh yang kejam dan brutal. Ceritanya selalu sederhana sekali. Misalnya, kalau kita lihat kembali ke Perang Dunia Pertama, kita bisa lihat betapa miripnya cerita-cerita waktu itu dengan cerita yang kita dengar sekarang. Di Amerika Serikat misalnya, dulu ada Komite Informasi Publik. Itu semacam upaya propaganda besar-besaran untuk mempersiapkan rakyat Amerika setelah tahun 1917 agar siap menghadapi perang. Waktu itu beredar banyak cerita tentang tentara Jerman. Ceritanya seperti ini. Jerman baru saja menyerbu Belgia, dan katanya tentara Jerman memotong payudara perempuan. Mereka memotong satu dulu, menunggu supaya korbannya tidak langsung kehabisan darah. Juventus, Germanis Magi Belgia, Gasmed memuai Grace. Mam, Ling, the story Jerman dikisahkan memuai kecil di Belgia. Dan waktu itu ada cerita-cerita, misalnya, tentara Jerman katanya ngasih sekelompok anak-anak Belgia sebuah granat tangan. Mereka cabut pinnya dulu sebelum diserahkan, lalu menunggu sampai. Ya, saya hentikan di situ. Tapi, cerita-cerita seperti inilah yang beredar di seluruh Amerika Serikat untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi perang di Perang Dunia Pertama. Dan belakangan ternyata semua itu bohong. Nggak ada perempuan Belgia yang payudaranya dipotong, sama sekali nggak ada. Nggak ada anak-anak Belgia yang tangannya dipotong. Mereka nggak pernah ada. Dan waktu itu, banyak ibu rumah tangga Amerika yang gelisah, punya banyak uang, sampai mengirim utusan ke Belgia untuk mencari tahu tentang anak-anak malang itu. Lalu mereka agak terkejut, karena ternyata mereka nggak bisa menemukannya. Dan cerita tentang anak-anak dan granat tangan itu begitu konyol, sampai hampir membongkar kebohongan mereka sendiri. Tapi ya, media arus utama waktu itu tetap sejalan, dan terus mengulang kebohongan yang sama. Dan sekarang, kita lihat cerita-cerita yang sangat mirip muncul lagi. Ini juga hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita ada di titik di mana orang mungkin berpikir, oke, kita punya internet, dan pada dasarnya semua jenis informasi sekarang bisa diakses. Kamu bisa nonton programnya Pascal Lotas tentang studi netralitas. Kamu bisa buka YouTube, kamu bisa nonton channel saya kalau mau, dan banyak channel lain yang juga tersedia di luar sana. Kita sebenarnya bisa mendapatkan banyak sekali informasi dan sudut pandang yang sangat berharga. Tapi untuk itu, kita butuh waktu. Kita harus tahu bahwa saluran-saluran itu ada, dan kita perlu memusatkan perhatian kita. Masalahnya, yang terjadi sekarang adalah kita dibanjiri informasi setiap hari, dengan berbagai narasi yang saling bertentangan, dan sengaja dibuat untuk memicu emosi kita. Jadi ada banyak narasi yang menyalahkan rasa takut, kemarahan, rasa jijik, atau emosi lain. Pesan-pesan yang mengejutkan itu. Dan kalau setiap hari kita menerima 10, 20, bahkan 50 pesan semacam itu, kita terus saja menggulir akun Telegram kita. Dan pada akhirnya di penghujung hari, kita merasa tidak butuh apapun lagi. Dan disitulah kita berada sekarang, didukung oleh kecerdasan buatan, tentu saja. Orang-orang dibanjiri dengan segala macam informasi, yang kembali ke apa yang kita bicarakan sebelumnya. Kenapa bisa Amerika Serikat dan Israel mengebom sebuah negara berdaulat, tapi kita tidak punya narasi bahwa itu adalah perang agresi yang ilegal? Karena itu tidak dianggap penting.
fakta sudah tidak penting lagi. Kita hidup di tengah banjir informasi. Dan saya bisa tunjukkan, saya tahu ada dokumen yang menyebut flood the zone. Jadi flood the zone itu memang strategi. Dan yang dimaksud zone adalah media sosial dan semua arus informasi di luar sana. Mereka menumpahkan begitu banyak sampah informasi sampai orang kewalahan. Dan yang akhirnya menempel, dan ini penting untuk dipahami, adalah narasi yang paling sederhana. Siapa yang baik, siapa yang jahat. Who is good? Who is evil? Who do we have to bomb next for our freedom? Siapa lagi yang harus kita bom demi kebebasan kita? Dan karena kita merasa begitu tertindas. Dan kalau boleh saya tambahkan, kita bisa lihat contohnya di sini untuk melihat seberapa efektif strategi propaganda yang sangat sederhana ini. Misalnya, lewat film Lego buatan Iran yang sedang beredar. Mereka punya cara yang cukup cerdik. Mereka bikin video Lego yang selalu dikaitkan dengan semacam lagu rap, dan mereka mengejek Donald Trump, dan sebagainya. Video-video itu sangat efektif. Dan saya pikir mereka menemukan cara yang bagus untuk menyampaikan pesan mereka. Kita mungkin setuju, atau mungkin juga tidak setuju. Seringkali saya sendiri bahkan sebagian setuju dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi masalahnya, video-video ini tidak menantang secara intelektual ya. Mereka sangat singkat, dan hanya berisi beberapa rima yang diulang terus-menerus. Dan ini sebenarnya propaganda yang sangat sederhana. Kalau kita lihat kembali ke poster-poster yang dipasang saat Perang Dunia Pertama, tingkatnya ya mirip seperti itu. Waktu itu Donald Trump bilang, kita harus mengebom para mullah. Dan apa katanya? Rasa sakit jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Itu cuma satu kalimat pendek yang kemudian diulang-ulang oleh semua media. Sama sekali nggak masuk akal. Tapi kita sudah sampai di titik ini. Kita begitu kewalahan sampai terus saja terpaku. Dan narasi serta pesan propaganda yang menempel justru makin lama makin bodoh. Mungkin kamu bertanya, kenapa hal seperti ini bisa berhasil? Ya, karena orang-orang kewalahan. Mereka kebanjiran informasi. Dan di saat seperti itu, mereka akhirnya bereaksi dengan cara yang paling sederhana dan emosional, yang sekarang dipicu dengan sangat profesional, tapi juga dengan cara yang sangat bodoh. Dan ya, disitulah posisi kita sekarang. Imes. Yeah, but realities must be. Kenyataan itu harus disadari dulu, dalam arti dianalisis dan dipahami, baru kemudian diterima. Jadi salah satu hal yang saya rasa perlu kita terima dan hadapi adalah bahwa propaganda dari pihak lain, propaganda dari orang-orang yang ingin berperang itu sebenarnya bodoh. Benar-benar bodoh. Sangat sederhana. Tapi berhasil. Dan itu berarti propaganda tandingan. Dan disinilah kita sering keliru. Pendekatan kita biasanya adalah melawan propaganda itu dengan, dalam bahasa Jerman disebut Aufklärung, atau pencerahan. Kita mencoba memberi pencerahan, menjelaskan, bilang, tidak, mari kita analisis, mari kita tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Dan kita berpikir, kalau kita menjelaskannya dengan cukup baik, kalau kita menulis buku tebal tentang itu, maka orang-orang akan sadar karena mereka akan mengerti. People will wake up because they will understand. But that's not how it works. That's just not how it works. Tapi bukan begitu cara kerjanya. Memang bukan begitu cara kerjanya. Maksud saya, karena sekali lagi pihak lain menemukan strategi tandingan, semacam satu orang di alun-alun besar yang berteriak ini propaganda. Nah itu masalah. Tapi kalau satu orang di tengah 100 orang lain yang semuanya berteriak hal berbeda, ya sudah, nggak ada artinya lagi. Biarkan saja dia berteriak, karena ya lihat saja, lucu juga kan. Dan disitulah posisi kita sekarang. Tapi, film-film Lego justru melakukan hal sebaliknya. Mereka pakai strategi yang sama untuk menyampaikan narasi tandingan. Dan sebenarnya secara artistik, hasilnya cukup bagus. Mereka melakukannya dengan ide yang kuat. Saya bahkan sempat wawancara salah satu orang yang mengerjakannya, sekitar 2 hari yang lalu. Dan ternyata mereka benar-benar memikirkan hal itu dengan sangat serius. Tapi idenya bukan untuk menyingkap tabir propaganda dan membongkarnya begitu saja. Idenya adalah menggunakan cara yang sama, tapi dari sisi lain, supaya bisa menembus, bisa membuka cangkangnya gitu kan. Jadi tujuannya untuk bilang, hey sebenarnya ada cara lain untuk melihat hal ini. Gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda? Menarik sih.
Tapi agak bikin frustrasi juga buat orang seperti kita yang biasanya pakai pendekatan, enggak, ayo kita bongkar tabirnya dan tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Karena propaganda itu sebenarnya bukan cuma soal apa yang dilakukan, tapi juga soal pengulangan dan sebagainya. Lalu kita pecah jadi bagian-bagian kecil untuk dipertanyakan. Nah, seberapa jauh kita harus menyesuaikan strategi itu kalau ternyata memang begitulah cara kerjanya? I understand your point, and I understand that Saya paham maksud Anda. Dan saya juga paham bahwa bagi kita sebagai peneliti, kita menghabiskan banyak waktu membaca buku, membangun rantai informasi yang panjang sekali. Lalu kita berusaha menyampaikan pesan-pesan itu ke masyarakat. Tapi kemudian ada saja orang yang langsung berteriak, teori konspirasi, atau sekadar kata-kata seperti berita palsu. Dan dua kata itu saja, bagi sebagian orang, sudah cukup untuk meruntuhkan analisis yang panjang, hati-hati, dan matang. Lalu muncul pikiran, seperti yang Anda bilang tadi, apakah kita juga sebaiknya menggunakan propaganda dan menyebarkan potongan-potongan konten yang emosional? Menurut saya, tidak. Kita tidak seharusnya melakukan itu. Karena ada satu hal yang jangan kita lupakan. we shouldn't, because let's not forget one thing, and this is also important in the context of propaganda. Dan ini juga penting dalam konteks propaganda, bahwa emosi itu sifatnya sangat singkat. Jadi kamu bisa merasa marah 1 menit, dan mungkin bertahan 5 menit, tapi setelah itu hilang. Emosi bisa dipicu, tapi supaya propaganda benar-benar bekerja, dan ini juga yang kita lihat sekarang, kalau kamu hanya bermain di permukaan emosi, maka kamu butuh upaya terus-menerus setiap hari untuk menjaga emosi itu tetap hidup. Jadi, nggak cukup kalau misalnya bulan lalu kita punya cerita tentang betapa berbahayanya Putin. Nggak, kamu butuh setiap minggu, atau mungkin setiap 2 atau 3 hari, ada cerita tentang drone Rusia yang ditemukan di sana. Agen Rusia yang tertangkap di sini dan di situ. Kamu tahu, cerita bahwa Putin sedang berada di ambang, entahlah, kegagalan. Putin is on the brink of, I don't know, failure, and you need every day, you need Dan setiap hari, kamu butuh pengulangan dari hal-hal seperti ini. Bisa dibilang semacam operasi psikologis. Saya nggak bisa membuktikannya, tapi kita pernah punya program seperti Integrity Initiative dan sebagainya. Itu topik lain lagi. Tapi intinya, kamu butuh pengulangan terus-menerus, dan juga pemicu emosi yang terus-menerus. Jangan lupa, informasi itu sendiri, kalau kamu benar-benar memikirkannya, bekerja di tingkat lain dalam pikiran kita. Prosesnya lebih lambat. Kamu bisa bilang ini mirip dengan perbedaan antara sistem 1 dan sistem 2 menurut Kahneman, meskipun itu juga topik lain. Tapi singkatnya begini, informasi itu bertahan lama. Kalau kamu benar-benar memikirkannya, efeknya tetap ada. Misalnya, kalau saya tunjukkan gambar seorang anak dan saya bilang, Putin membunuh anak ini, kamu pasti langsung berpikir, tunggu dulu, gambar ini asalnya dari mana? Saya rasa saya tahu sedikit lebih banyak soal perluasan NATO dan hal-hal semacam itu. Jadi saya nggak akan mudah terpancing oleh pesan seperti Putin membunuh bayi, yang tentu saja sedang disebarkan. Strock Zimmerman bilang kalau Putin, kalau saya nggak salah, mencuri 700.000 anak dari orang tua mereka, dan sebagainya. Jadi kalau kita punya informasi yang kuat dan bisa diingat, kita bisa melawan lonjakan emosi seperti itu. Dan inilah kenapa, menurut saya, pekerjaan kita punya nilai dan juga penting. Gak semua orang mau bilang, saya mau meluangkan waktu. Tapi saya pikir seharusnya begitu. Karena itu juga kita harus terus jalan. Karena pada akhirnya, kalau kita tahu banyak hal, makin banyak yang kita tahu, makin sulit kita digoyang oleh pesan-pesan emosional seperti itu. Dan inilah sebabnya mereka harus melakukannya, karena nilai mereka. Dan jangan, ya maksud saya, orang mungkin tidak setuju. Ada berbagai pendekatan terhadap masalah propaganda ini. Saya tahu salah satu tokoh awal, salah satu pendiri konsep propaganda, Edward Bernays, keponakan Sigmund Freud. Dia selalu punya gagasan bahwa propaganda sebaiknya dilawan dengan propaganda juga. Misalnya dia pernah membuat kampanye propaganda untuk rokok. Dan dia bilang setelah makan malam, sebaiknya merokok. Karena katanya bisa membersihkan mulut, menyehatkan, dan membuat tubuh lebih langsing dibanding kalau makan coklat. Begitulah cara dia menjual rokok. That's how he sold cigarettes. And then he was also employed
Lalu, dia juga bekerja di sebuah perusahaan yang menjual coklat. Dan mereka bilang, "Tunggu dulu, Pak Bernays, kami ingin Anda menjual coklat kami, tapi Anda malah bilang ke orang-orang supaya merokok setelah makan malam dan tidak makan coklat. Ini tidak bagus untuk bisnis kami." Dan dia menjawab. Jadi, saat itu terjadi semacam perang propaganda. Perang propaganda antara coklat dan rokok. Siapa yang akan menang? Karena itu, dia terus berusaha mendorong munculnya lebih banyak propaganda. Tapi saya harus bilang, kita seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Ini adalah pemahaman saya, dan juga salah satu prinsip yang saya pegang dalam pekerjaan saya. Saya pikir, kita seharusnya fokus pada informasi, pada pencerahan, dan pada kisah-kisah kita yang benar-benar berdasar kuat. Pada akhirnya, saya percaya hal-hal itulah yang akan bertahan, dan itulah yang bisa membuat kita terus maju. That's what can keep us going. Thank you for a plaidoyer of- Terima kasih atas pembelaan terhadap integritas, baik secara pribadi maupun intelektual, dan karena tidak menjual prinsip. Tapi saya harus bilang, saya memang belajar cara membuat thumbnail saya jadi lebih menarik dan clickbaity. Soalnya semua orang bilang mereka nggak suka clickbait, karena rasanya kayak diremehkan gitu ya. Tapi di sisi lain, ya, itu selalu berhasil. Nah, saya pikir kita juga harus menghadapi kenyataan itu dalam pekerjaan kita. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana membentuk strategi yang tepat untuk melawan propaganda lewat berbagai mekanisme itu? Dan mungkin wajar kalau saya tanya, menurut Anda, apakah ada orang yang sudah menemukan jawabannya? Apakah ada buku yang bisa Anda tunjuk dan bilang, ya, buku itu sudah menemukan caranya? Dalam arti strategi untuk melawan propaganda, baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat. On the individual level, but also societally. Well, there are a lot of books out there. Nah, ada banyak buku di luar sana yang bisa kamu coba. Salah satunya berjudul Free Your Mind. Buku itu ditulis oleh dua ahli di bidang nudging yang selama masa COVID jadi sangat kecewa dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong orang agar mau divaksin dan sebagainya. Mereka lalu menulis buku ini, semacam, inilah strateginya, dan begini cara melawannya. Menurut saya, semuanya tergantung pada cara kita memandang manusia. Saya sendiri berusaha melihat manusia secara utuh. Karena itu, saya menulis satu bab khusus tentang apa yang sebaiknya kita lakukan di dunia yang dipenuhi dengan perang kognitif, dan bagaimana kita bisa melawannya. Di bab itu saya bilang, kita perlu memperkuat diri kita sendiri. Kita juga perlu memperkuat hubungan antar sesama. Kita perlu sadar bahwa hati dan pikiran kita jadi sasaran utama dari teknik perang psikologis yang sangat modern dan sangat canggih setiap hari. Karena itu, kita harus benar-benar berhati-hati dalam memberi kepercayaan. Jangan percaya begitu saja, tapi cari buktinya dulu. Dan seperti yang baru saja kita bicarakan, kita juga perlu menjaga diri sendiri. Jangan sampai kelelahan. Jadi ya, santai saja, matikan dulu media. Kita hanya bisa dimanipulasi kalau kita berinteraksi. Kalau tidak berinteraksi, ya tidak bisa dimanipulasi. Tidak ada cara bagi acara talk show, artikel koran, atau apapun untuk memengaruhi kita kalau kita tidak menontonnya. Sederhana, tapi sangat efektif. Kalau kita habiskan waktu berjihutan bersama keluarga, dengan anjing atau siapapun, kita akan merasa lebih baik setelahnya. Kita melakukan sesuatu untuk tubuh kita. Kita juga melakukan sesuatu untuk pikiran kita. Dan menurut saya, kalau kita melihat diri kita sebagai satu kesatuan yang utuh, maka dengan merawat diri sendiri, kita jadi lebih sadar terhadap manipulasi. Kita berusaha menghindarinya sebaik mungkin. Saya rasa ini langkah yang sangat penting. Lalu dengan energi yang kita punya, kita pilih dengan hati-hati. Di mana saya menaruh energi saya? Apa yang saya tonton? Apa yang tidak saya tonton? Saya sarankan misalnya menonton studi yang bersifat netral, karena di luar sana selalu ada informasi yang berharga. Jadi gunakan waktu Anda dengan bijak. Dan kalau suatu saat Anda merasa, oke, hari ini sudah cukup, saya tidak mau lagi, ya matikan saja. Habiskan waktu bersama keluarga. Pelan-pelan, bersama teman-teman baik, temukan jalan keluar. Kekuatan. Cinta adalah hal terpenting yang kita miliki. Fokuslah pada cinta. Fokus pada cahaya. Nav the meswa, Toms me sklukan nading nari swift ini.
that's going to guide us out of this misery. I like that. Self-care. Saya suka itu. Merawat diri, hadirin sekalian, merawat diri sebagai bentuk perlawanan dan juga sebagai sumber kekuatan untuk menghadapi hal-hal yang sedang dilontarkan masyarakat kepada kita. Jonas, bagi orang yang ingin membaca lebih banyak tulisanmu, apakah ada tempat di mana kamu sesekali menerbitkan sesuatu dalam bahasa Inggris? Publish something in English every once in a while? I'm trying to get an Saya lagi berusaha membangun kanal berbahasa Inggris, jadi kita lihat nanti kemana arahnya. Tapi sejauh ini, seingat saya beberapa artikel saya sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Namun untuk saat ini, fokus utamanya masih di wilayah DACH, yaitu Jerman, Austria, dan Swiss. the Austria and Switzerland. Okay, so for anyone interested. Oke, jadi buat siapapun yang tertarik, terutama yang bisa baca bahasa Jerman, saya sangat merekomendasikan. Jonas menulis 2 buku yang luar biasa. Sebenarnya dia menulis lebih banyak, tapi 2 yang utama itu Cognitive Warfare dan satu lagi, maaf, judulnya apa tadi? War Games. Ya, War Games. Di situ kamu menganalisis semua manuver NATO, apa yang sebenarnya mereka lakukan, dan apa yang mereka katakan secara terbuka tentang visi NATO dalam cara mereka berperang, yang jujur saja sangat mengkhawatirkan. Saya sangat merekomendasikan buku-buku itu. Dan kami juga akan mengundang kamu lagi ke channel ini. Jonas Togel, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. As well, Jonas Tögel. Thank you so much for your time today. Terima kasih, Pascal.